Kemudian berkaitan dengan ini juga dibahas di dalam kitab Nailul Autar dalam bab Aujazul Masalik Syarah Muwatta Imam Malik rahimahullah taala jilid 1 halaman 352. Ek tufan hai khuda ke कहर का अब जोश पर A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di Saiful Huda Channel. Dalam video kali ini kita kembali akan membahas kajian fikih. Dalam kajian fikih episode ke-6 ini kita akan membahas tentang salat berjamaah dengan saf berjarak dan salat Jumat di masa pandemik COVID-19, karena pertanyaan ini cukup banyak juga masuk kepada saya. Nah, berkaitan dengan salat Jumat sebenarnya sudah banyak juga yang membahasnya. Oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas secara ringkas saja sesuai dengan pandangan fikih. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertama. Yang pertanyaannya, dalam keadaan COVID-19 sekarang ini, apakah boleh sholat berjemaah dengan ada jarak? Dapat saya sampaikan di sini bahwa dalam program Diniyah Fiqh Masail MTA tanggal 6 Mei 2020, pertanyaan ini juga diangkat. Dalam program itu, seorang narasumber Maulana Zahir Khan Syahid Sahib, dosen fikih Jamiah UK, menjawab tentang pertanyaan ini. Nah, di dalam video ini saya akan mencoba meringkas jawaban beliau tentang masalah ini. Beliau menyampaikan bahwa saat ini disebabkan pandemik COVID-19 ini, seluruh dunia terdampak sehingga menciptakan keadaan sedemikian rupa. Namun dalam keadaan semacam ini pun, dalam keadaan seperti ini pun, alhamdulillah merupakan ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Dia menganugerahkan kita seorang imam yang dalam segala hal baik rohani maupun duniawi kita mendapatkan bimbingan beliau, dan kita yakin beliau mendapatkan bimbingan dari nur ilahi, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam petunjuk-petunjuk beliau terdapat keberkatan. Berkaitan dengan pertanyaan ini pun datang pertanyaan-pertanyaan dari berbagai belahan dunia kepada Hazrat Khalifah, kepada Khalifah Islam, Khalifatul Masih Al-Khamis Adalah bin Nasirul Aziz. Nah, sebagian di negara ada yang masih dan sudah mengizinkan sholat di masjid dengan syarat-syarat seperti ada jarak dalam saf dan sebagainya. Nah, jawaban yang huzur berikan ini, kata beliau, sangat penuh makrifat dan luar biasa. Nah, yang secara ringkas beliau sampaikan di dalam program itu, jawaban huzur, bahwa huzur bersabda bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Islam di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap amalan dan hukumnya mendasarkan pada niat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sangat ditekankan di dalam hadis-hadis untuk merapatkan saf salat dengan mempertemukan pundak, lutut, bahkan tumit. Nah, dan di dalam hadis pun Rasulullah SAW bersabda bahwa jangan biarkan ada jarak atau ada ruang kosong di dalam saf ketika sholat berjamaah, karena di situ setan akan masuk dan akan menciptakan perpecahan di antara kalian, akan menciptakan ikhtilaf di antara kalian. Nah, Rasulullah SAW juga memanjatkan doa maghfirah, memanjatkan doa ampunan untuk orang-orang yang merapatkan safnya dan mengisi kerenggangan di dalam saf sholat. Nah, Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adalah bin Nasirul Aziz bersabda bahwa sebetulnya hikmah yang terkandung di balik semua hukum ini adalah supaya di antara kita tidak ada ikhtilaf, tidak ada perpecahan. Nah, namun sekarang kita sedang dihadapkan dengan keadaan darurat, kata beliau, dengan suatu keadaan keterpaksaan.
Nah, di dalam keterpaksaan dan keadaan darurat berkaitan dengan masalah ini, kita juga mendapatkan solusi dari sunnah Rasulullah SAW sendiri. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang terdapat di Sunan Tirmizi dan Darul Qutni, Hazrat Amr bin Utsman bin Yada radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, suatu kali di dalam safar kami melewati sebuah gang sempit. Saat itu hujan turun dengan sangat lebat dan waktu sholat pun tiba. Maka tanah pun menjadi sangat becek dan berlumpur sehingga tidak memungkinkan untuk sholat di atas tanah. Nah, maka pada kesempatan itu Rasulullah SAW maju ke depan dengan tunggangannya dan memerintahkan untuk iqamat. Nah, Rasulullah SAW mengimami sholat di atas tunggangannya, dan kami, kata beliau, dan kami pun sebagai makmum sholat di atas tunggangan kami masing-masing. Nah, dikarenakan di atas tunggangan masing-masing, maka kami tidak bisa merapatkan saf dengan mempertemukan pundak, lutut, dan tumit kami. Nah, ini dibahas di dalam Sunan Darul Qutni Kitabus Shalah. Nah, kemudian Hazrat Khalifah Islam, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adatallah bin Abdul Aziz menyampaikan bahwa pada zaman sekarang ini pun ketika kita harus sholat di dalam kendaraan, misalnya kendaraan pun kan berbagai macam jenisnya, ada mobil, ada bus, ada kereta api, ada pesawat, dan sebagainya. Nah, maka dalam keadaan itu pun kita tidak bisa merapatkan saf dengan menyatukan pundak, menyatukan tumit, menyatukan lutut dan sebagainya. Nah, ada yang duduk di bangku depan, ada yang duduk di belakang, ada juga yang duduk di samping, kata beliau. Nah, sehingga terciptalah jarak dan kekosongan di dalam saf. Nah, maka dari itu, berdasarkan hadis ini, beliau menyampaikan bahwa pada dasarnya dalam keadaan darurat atau terpaksa, dalam Islam terdapat kemudahan-kemudahan. Makanya Huzur Ayatullah bin Aziz menyampaikan, dalam keadaan sekarang ini pun kita tidak berniat menciptakan perpecahan dengan adanya jarak di dalam saf salat. Nah, melainkan kita melakukan ini, yakni menciptakan jarak dalam salat berjamaah dengan niat menghambat penyebaran wabah ini. Nah, dan pemerintah di seluruh negara pun sedang menerapkan social distancing. Nah, sehingga adalah kewajiban kita juga untuk mentaati himbauan pemerintah ini. Nah, karena kita melakukan ini dengan niat baik, bukan untuk menciptakan perpecahan, maka sholat berjamaah bisa dilakukan dengan saf yang berjarak. Perlu saya tambahkan di sini bahwa dengan adanya izin ini bukan berarti kita boleh sholat di masjid walaupun ada larangan pemerintah. Nah, ketika pemerintah melarang sholat di masjid, dengan adanya izin ini bukan berarti kita boleh sholat di masjid, begitu. Maka dari awal sudah disampaikan tadi bahwa jika pemerintah melonggarkan izin untuk menggunakan tempat ibadah, maka sambil mengamalkan social distancing tadi, kita bisa sholat dengan saf yang berjarak. Karena sholat berjamaah kan juga masih bisa kita lakukan dengan keluarga di rumah, begitu. Nah, bahkan ini adalah suatu momen positif untuk kita bisa memanfaatkan keadaan ini dengan menciptakan quality time, waktu yang berkualitas dengan keluarga kita, menciptakan lingkungan terbiat yang lebih baik dalam keluarga dengan sholat berjamaah, daras-daras, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Sembari berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kasih sayangnya sehingga Dia menjauhkan wabah ini dari muka bumi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sholat Jumat di masa COVID-19? Apakah boleh di rumah? Berapa jumlah minimum sholat Jumat? Dalam keadaan sekarang ini, banyak sekali umat muslim yang tidak bisa sholat Jumat di masjid. Sudah berminggu-minggu mereka tidak bisa sholat Jumat karena mereka tersandra dengan pendapat bahwa sholat Jumat itu harus dengan jumlah tertentu, misalnya 40 orang begitu. Nah, dapat saya sampaikan di sini bahwa berkaitan dengan jumlah minimum sholat Jumat, fuqaha pun berbeda pendapat. Fuqaha pun berikhtilaf, ada ikhtilaf di antara fuqaha begitu. Ada yang bilang 40 orang, ada yang bilang 12 orang, ada yang bilang 6, 3 dan sebagainya. Nah, namun perlu diingat bahwa secara usul sholat Jumat itu syaratnya adalah berjamaah. Dan berjamaah bisa dilakukan minimal dengan 2 orang. Nah, satu imam, satu makmum misalnya. Sehingga sebenarnya sholat Jumat pun dapat dilakukan dengan 2 orang minimum. Sehingga kita tidak mahrum dari keberkatan sholat Jumat tadi. Nah, misalnya suami istri di rumah bisa sholat Jumat. Dalam hal ini azan, khutbah, qomat, dan imam dilakukan oleh suami. Kemudian
berkaitan dengan ini juga dibahas di dalam kitab Nailul Autar dalam bab Aujazul Masalik Syarah Muwatta Imam Malik rahimahullah taala jilid 1 halaman 352. Nah, di situ penulis kitab ini menulis bahwa tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan jumlah khusus jemaah salat Jumat. Tidak ada beliau menyampaikan lagi tidak ada perbedaan antara jumlah makmum minimum di dalam salat berjemaah dan salat Jumat. Nah, salat berjemaah itu sah dengan 2 orang, sehingga salat Jumat pun sebenarnya sah dengan 2 orang. Nah, tidak ada satupun nas atau dalil dari Rasulullah SAW yang menyatakan salat berjemaah tidak sah dengan 2 orang, kata beliau. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa tidak ada jumlah khusus sebenarnya sebagai syarat sah salat Jumat. Sesungguhnya syarat jumlah makmum salat Jumat dan salat berjemaah itu sama, yakni 2 orang begitu. Nah, jadi saudara-saudara muslim bisa mengambil faedah dari ini dan dapat menghindari kemahruman atau luput dari salat Jumat. Dalam keadaan pandemik ini kita masih bisa sholat Jumat di rumah masing-masing, karena di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pun sangat banyak menyampaikan tentang keberkatan sholat Jumat ini. Nah, kemudian dalam acara fikih Masail di MTA itu, Maulana Zahir Khan Syahid Sahib berkenaan dengan ini menyampaikan kutipan dari fatwa pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Nah, salah satunya saya sampaikan di sini. Kepada beliau alaihissalam pernah ditanyakan bahwa apabila di suatu kampung hanya ada 2 orang Islam Ahmadi atau hanya ada 1 laki-laki dan 1 perempuan, maka apakah bisa sholat Jumat? Ini kalau hanya ada suami istri begitu, apakah bisa sholat Jumat? Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan kepada Maulvi Muhammad Hasan Sahib radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjawab. Nah, Maulvi Sahib berkata bahwa dengan 2 orang pun sholat berjamaah bisa dilakukan, maka sholat Jumat pun bisa, kata beliau. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ya, silahkan sholat Jumat dengan 2 orang. Fuqaha menetapkan 3 orang jumlah minimum untuk sholat Jumat. Jika seseorang hanya sendiri, maka sempurnakanlah jumlah 3 orang dengan istri dan lain-lain sebagai makmum. Nah, Maulana Zahir Khan Syahid Sahib menyampaikan bahwa jumlah 3 orang adalah jumlah yang disukai untuk sholat Jumat. Namun di dalam keadaan darurat dan terpaksa, maka sebenarnya bisa dilaksanakan dengan 2 orang. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bahwa sebenarnya untuk sholat Jumat, supaya kita tidak mahrum dari keberkatan-keberkatan sholat Jumat, kita bisa melaksanakan di rumah, dan jumlah minimumnya 2 orang, meskipun 3 orang adalah jumlah yang disukai begitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah hasanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.